Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Kita sudah ayat 45 dari suratul Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Al-ayat. Wa katabna lan ismaji bagi sapa ingsun al-faradna 'alaihim ing atase Bani Israil fiha ing dalam Taurat annan nafsa satune seorang jiwa, seseorang iku tukuk talu dipateni ngono apa an-nafs bin nafsi sebab mateni jiwa yang lain. Artinya ini hukum tentang qisas, kemudian kalau di kita qisas itu salah satu daripada hukum pokoknya, tetapi nanti ada rincian-rinciannya. Karena sesuatu orang terbunuh itu kan bisa karena kesengajaan, ada menyerupai sengaja, ada yang sama sekali tidak sengaja, khata. Nah, kalau yang qisas itu yang pembunuhan sengaja. Itu pun kalau pihak keluarga tidak memaafkan. Kalau keluarga memaafkan, maka pemaafan bisa dua macam. Memaafkan sama sekali, atau memaafkan tapi tidak qisas, tapi dengan membayar dia 100 unta. Idza qatalat nalikane mateni ngono apa an-nafs mau ha'ing an-nafsi yang kedua itu mau ketika seseorang membunuh, tapi membunuhnya itu tadi tidak karena ada perkenan syarak, tidak ada begitu ya, karena sebuah pembunuhan yang dengan kesalahan itu, dengan tindakan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aina lan sak temene mata iku tukfa'u diceplong wal ain. Bila ini sebab nyeplong mripat, ana wong nyeplong mripat ya diganti ceplong mripat ya. Ya kembali lagi tadi itu, kalau tidak ada pemaafan. Wal amfal sak temene irung iku yujra'u digruwungake ngono irung. Bila amfi sebab ngetok irung, ngetok irung ngantek gruwung ya ganti digruwungke. Wal udhuna lan sak ngetok kuping iku tuktau dipotong ngono pal udhun bil udhuni kelawan diganti kelawan kuping yang lain. Wasinna lan setuhune gigine diprotol tuklau iku dijabut ngono baksin bisini sebab motol ke gigi. Wa fi qira'atin lan ing dalam sujining qira'ah biraf'i kelawan ngrafa'ake fil khamsati ing dalam 5 di depan tadi, 5 di depan mulai an-nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Empat di depannya, al-ain, al-am, al-udhun, as-sin. Jadi
Al ain wal ainu bil aini wal amfu bil amfi dirafake. Wal uzunu bil uzuni wasinna wasinnu bisinni. Itu qiraahnya Imam Al-Kisai. Lah kalau apa jenenge birafi fil arba wal juruha lan pira-pira tatu iku kisasun kisas yuktasu kang dikisas apa biya ing juru bil wajhaini hale kelawan dua wajah maksudnya ada yang membaca rafa, ada membaca nasab. Kalau tadi menurut Imam Nafi', Imam Hamzah, Imam Asim, ketiga beliau ini berpendapat semuanya dinasabkan. Berarti 5 itu mulai dari al-ain ya, anna nafsa otomatis karena jadi isimnya anna. Terus wal aina wal amfa wal uzuna wasinna wal juruha itu diwaca nasab kabeh menurut Imam Nafi', Hamzah dan Asim. Lah Hafiz termasuk muridnya Asim, jadi dibaca nasab semua seperti tadi. Lah kalau 4 dibaca apa? Wal ainu bil aini wal amfu bil amfi wal uzunu bil uzuni wasinnu bis sinni. 4 itu dibaca apa? Kok apa yang malah 5 toh? Oh, ada yang 4 dibaca apa? Bil arba'ah 4 yang dibaca apa? Terbalik ya berarti saya. Kalau Al-Kisai semuanya dibaca rafa, ya gitu loh. Al-Kisai wal juruhu. Al-juruh kan 2 wajah. Wal ainu bil aini wal amfu bil amfi wal uzunu bil uzuni wasinnu bis sinni wal juruhu qisas. Wal juruhu rafa semua itu yang Imam Kisai. Jadi 5 berarti. Kalau yang hanya 4 tok, wal ainu bil aini wal juruha diwaca nasab. Itu Imam 3 selain Nafi', Hamzah, Asim dan Al-Kisai. Yang apa jenenge yang diwaca apa wal juruhu, yang lainnya nasab semua wal aina. Itu selain Nafi', Hamzah, Asim, Al-Kisai, Al-Baqun. Maksudnya pripun? Kalau dibaca nasab jelas dia atofkan an-nafsa, an-nafsa, sana kan dibaca fathah gitu. Kalau nasab jelas itu diatofkan dengan yang pertama itu an-nafsa. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau dibaca rafa gimana? Kalau dibaca rafa ya bisa saja dari mubtada gampang. Wal ainu utawi mripat iku bil aini aitukfa'u bil aini. Dengan gampang. Kalau rafa jadi mubtada. Lah berarti apa wawunya tidak wawu atof dong. Utawa atofnya bisa saja. Atofnya atof yang bersifat jumlah. Atof jumlah. Jadi mubtada wal ainu bil aini mubtada, terus bil aini khobar atful jumlah ala jumlati
Anan nafsa bin nafsi. Boleh begitu. Boleh wal aina diatofkan dengan an nafsa atau mufrad. Kalau mau diatofkan mufrad wal aina diwaca nasab semuanya. Kalau tidak diatofkan bersifat atof jumlah, tidak diatofkan secara mufrad atof jumlah, maka wal ain dan seterusnya jadi mubtada, bil aini jadi khabar. Jumlahnya diatofkan pada jumlahnya annan nafsa bin nafsi. Ayub tasu digawe dikisas apa biha indal mal juruf. Ila amkana nalikane mungkin apa kisas. Kalau kisas tidak mungkin, misalkan nanti marah beremen, bisa menimbul kematian, ya tidak dikisas. Nah, nanti tuh bayar hukumah atau semacam kayak dia gitu, denda. Kalyadi hale kaya dene, tangan bisa, rijli sikil bisa. Wahzakari lan pistule lanang ya iso. Wong pistol diketok. Ora ono tokone padahal ya sake ya. Sake bra. Ora ono tokone iku. Enake wae iku. Ganti ketok ben padha protule kapokmu. Ora iso rabi kabeh ya wassalam. Kalau dolanan ngono, guyonan kok. Tunggale cah lanang ngono guyonan ngono. Di pringsirane dikocok ngono. Sikil pecah piye? Bales kamu pecah. Nek kuwi pecah kamu ora iso duwe bojo. Kuwi kanggo proses ya, proses mani sperma. Hancur kamu, masa depanmu wassalam. Kita guyon mematikan itu. Guyon sing mematikan. Kenapa? Orang itu tidak lagi bisa punya anak. Nah, kuwi misalnya pecah. Mula guyon kuwi sing beraturan. Pengurus ora tegas wae ana guyon ora beraturan keplak ra wis. Buanter nangis salah. Lapor polisi biyen adepi. Timbang kancane rusak, ya. Polisi paling-paling kamu dihukum 2 bulan ra apa-apa. Kecil toh, ya dah. Daripada kancamu kok seumur hidup menyelamatkan kancamu. Ono pecah seumur hidup akan merana. Wampel ngerak wis kesuwen. Nah aku ngono. Tak kampung tenan. Aku bisa den paling 2 bulan metu. Tapi untuk kuambangan sing buanter lumayan itu. Puas ngono. Soalnya guyonan sing ora usur jenenge. Merusak itu namanya. Guyonan sing merusak ngono kuwi. Kuambang sing banter. Apa-apa, kun sel tak tinggi aku tak kei dhuwit. Alah ngono wae kecil ya. Tapi kamu niatmu menyelamatkan kawanmu terhadap guyonan yang tidak bertanggung jawab. Pelabuhan terus apa wis gregeten aku. Aku sering melihat kayak ngono kuwi. Iki piye dadi cah iki? Goblok kok diterus-teruske. Kelas di sekolah ke di pondok ke tetep goblok. Ya, wes ya iki ben aja kaya ngono maksudku aku keras ngene iki. Wis sering guyonan kaya ngono kuwi. Bahaya. Aja sing guyon sing bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahwi dzalika lan sepadane yad rijal zakar. Wa malan barang layum kinu. Wa ma utai barang anggota tubuh. Layum kinu kang ora mungkin. Apa al qisas iku fihi iku ing dalem al hukumatu utai bayar denda. Wa hadza hukmu utai ikil hukum wa ing kutiba senajan iku wis diwajibake apa hadza hukmu alai mengatasi Bani Israil bahwa mengikuti hadza hukmu iku muqarrarun ditetapke fi syar'ina ing dalam syarak kita Islam. Islam menetapkan hukum tentang qisas. Jadi tidak hanya berlaku Bani Israel, berarti juga berlaku bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Faman utai sapane wong tasaddaqa lamun sedekah sapa man bi iklan kisos. Sedekah kisos iki piye mesti? Mempersilahkan dirinya untuk dikisos. Guyonan keterlaluan. Gitu. Ngantek nguping selane pecah. Kamu menyerahkan diri, kamu ora kena melayu. Saya menyerahkan diri, saya bersalah. Ganti, pecah. Pringsilane. Wes ben wassalam kabeh. Masuk nih, dibuang nih Irian Barat itu piye. Misalnya percuma nih kene ira, ngebak-ngebak ira. Tapi ya rabi ya percuma. Ngrepotke ngono kuwi. Wis hancur kabeh kuwi, ora iso. Ora iso didandani nek pecah. Langsung penyakit liyane kan masih ada harapan diobati. Pecah saya wis buang wae ning Irian Barat ya. Ngebak-ngebaki Jawa. Gregeden lha iku. Terhadap wong sing guyonan tapi ngawur. Guyonan tapi aja ngawur, nganggo pikiran. Otaknya dijalankan, ya. Aja ngawur. Dan ana wong menyerahkan diri, ya saya siap dikisos. Mecake kuwi telur ming loro kok dipecah ngawur ya ta. Kuwi bonte dipecah kuwi baru buang Irian Barat kono wae. Kesuwen itu ngebak-ngebaki Jawa. Bi ammakana gambar itu mempersilahkan. Silahkan saya dikisos. Jadi salah tapi bertanggung jawab. Min nafsi tahun itu menyerahkan sepuman. Min nafsi saya ngawak diri ni man. Bahwa monggo tai tasaddaq bihi iku kafaratun isa dadi lebur dosa. Tahu kudu man. Dia dosane dilebur wong dene gelem bertanggung jawab. Gitu. 5 maring sesuatu atas nekani sapa man hu ing ma. Terhadap dosa yang dia lakukan bisa jadi penglebur nak gelem menyerahkan diri. Nak malah melarikan diri, ya, mau dihukum padahal berbuat tapi tidak mau tanggung jawab. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man uta sapane wong kula yahkum lamun ora gelem berhukum sapa man bima kelan hukum anzala wis nurunake ing ma sapa Allah fil qisas ing qisas wa ghairihi iku fa ulaika maka uta ngono lah man hum yaman iku azzalimun. Wong sing ora tanggung jawab, wong berbuat melarikan diri. Gitu. Bar mateni wong melarikan diri, ya kecekel tetep pateni kisos. Gitu. Bar mecah apa manung silane kok melarikan diri, ya zalim, ngomong ora kecekel zalim, besok ning akhirat diumbah ning neraka. Wis ngene dadi saiki wis ngerti ngaji ngene iki. Guyonan sing berbahaya hindari. Saya minta begitu pada semua santri nggih. Aja diterus-teruske. Ngoten. Wes cukup yang kemarin-kemarin karena kemarin belum tahu, sekarang sudah tahu, diingati-ingati. Wa qaffayna ala asarihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi. Wa qafaina lan ngikutake sapa ingsun ala asari mengatasi bekas-bekase an-nabiyyin bi Isa bin Maryam kelawan Isa bin Maryam. Islam itu agama yang mengakui semua utusan-utusan Allah dan nabi-nabi Allah. Mengakui Nabi Isa sebagai nabi, mengakui Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Diakui semua. Lah, apa tidak demikian, Pak? Apakah Yahudi mengakui Nabi Isa enggak? Apakah Yahudi mengakui Nabi Muhammad enggak? Yahudi tidak mengakui baik Nabi Muhammad maupun Nabi Isa. Enggak mengakui. Injil ya tidak diakui, Al-Quran ya tidak diakui. Orang Yahudi tidak mengakui Injil maupun Al-Quran,
juga tidak mengakui Nabi Isa, juga tidak mengakui Nabi Muhammad. Tapi Islam mengakui Nabi Isa. Nah, yang tidak diakui oleh Islam apa? Bahwa Nabi Isa putra Tuhan, itu tidak. Tapi kalau Nabi Isa sebagai Nabi utusan Allah diakui oleh Islam, tetap dimuliakan. Malah kurang ajar kalau Yahudi. Kalau menurut mereka Isa itu bukan anak Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi anak zina. Lu gimana? Di hubungan negara-negara sekarang ini, negara-negara Kristen kok isone berbaik-baik dengan Yahudi, dong-dongnya ya bingung kayak gitu. Isa tidak diakui sebagai anak Tuhan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau mengakui Isa sebagai anak Tuhan. Mengakui sebagai Rasul Nabi juga tidak. Gitu. Bahkan Isa ditudingnya sebagai anak zina. Kalau kok ini kok malah berakrabia karo Israel. Wong sing mengaku dirinya Kristiani. Bingung kayak gimana nih? Ya mungkin karena kepentingan. Gitu. Karena Israel didukung oleh Amerika, negara superpower. Jadi bahkan menghadapi Israel ngalah. Mungkin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Nabi Isa mereka tidak mengakui, padahal musaddiqan halim benerake sapa Nabi Isa. 5 maring kitab baina yadahi ana ngarepe Isa. Qablahu tegese ing sadurunge Isa. Minat Taurati saking kitab Taurat. Padahal Nabi Isa itu tidak mengingkari Taurat. Hanya ditambah Injil. Ngoten nggih. Di dalam Injil tidak ada hukum-hukum baru, tidak ada. Injil tetap menggunakan hukum-hukum Taurat, tapi ditambah dengan hal-hal yang bersifat moralitas gitu ya. Tapi tetap tidak ditolerir oleh Yahudi. Yahudi tetap tidak mau. Wa ataina lanus paring sapa ingsun hu ing Isa al Injila ing kitab Injil. Fihi ku ing dalam al Injil hudan utawa ana pitutuh. Minad dhalalati sang kesesatan wa nurun lan ana cahaya. Bayanun aihwa tegese utai fihi hudan iku wa nurun lan cahaya. Bayanun hiya ngono ya. Dadi badal wae. Bayanun hiya ana keterangan lil ahkami kanggo hukum-hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maksudnya ini apa jenenge? Mau'izah ini. Ya ada hukumnya, ada mau'izahnya, tapi sifatnya hanya kayaknya hukum yang dalam Injil itu secara pokoknya masih merujuk kepada Taurat gitu. Wa hudan lan pituduh wa mau'izatan musaddiqan membenarkan hale membenarkan 5 baina ide. Wa hudan lan hale pituduh pituduh wa mau'izatan mau'izah lil muttaqin kanggo wong-wong sing padha bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahkum ay baqulna lan wis ngucap sapa ingsun.
wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. Wal yahkum, dan supaya ngukumi sapa ahlul injil, keluarga Injil, wong Nasrani, bima kan barang anzala wis nurunake sapa Allah fihi dalam Injil. Minal ahkami, nyatane sing pira-pira hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qira'atin lan ing dalam sujining qira'ah binas biyahkuma, mau rak liyahkum mime disukunke to ya, dijazmke. Bal yahkum asale liyahkum, supaya lame lam sing nganggo jazmke sing duweni arti lamul amri, lam perintah. Tapi ada yang lamnya tidak lamul amri, lamnya lam taklil, yang untuk menasabkan fi'il mudhari'. Jadi mereka bacanya orang wal yahkum, ada yang baca wal yahkuma binasbi yahkuma wa kasri lamhi lan maca kasrah lame wal yahkuma. Wikira'ai Hamzah, Imam Hamzah wal yahkuma wa kasri lamhi atfan krana diatofke ala ma'muli ataina, ing atase ma'muli ataina. Wa man lam yahkum bima anzalallah al-ayah. Wa man utai sapane wong lam yahkum, lamun ora berhukum, ora gawe hukum sapa man bima kelawan barang anzala wis nurunake ing ma sapa Allah. Fa ulaika monggo utai man mau hum ya man ulaik, hum ya ulaik iku al-fasiqun, wong sing padha fasik. Fasik itu nentang Gusti Allah. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Kalau Nabi Isa saya turunkan kepadanya sebagai Rasul kitab suci yaitu Injil, maka kamu Muhammad sebagai Rasul juga aku turunkan kepadamu kitab Al-Quran. Lah dua-duanya Nabi Isa maupun Nabi Muhammad tidak diakui oleh orang-orang Yahudi. Wa anzalna nurake sapa ingsun ilaika maring sira ya Muhammad wa Muhammad al-kitaba ing Al-Qur'an bil haqqi kelawan gawa kebenaran muta'alliqun iku gumantung apa bil haqqi bi anzalna kelawan lafal anzalna musaddiqan halim benerake ngono pal kitab lima maring kitab-kitab bena yete ono ngarepe Alkitab qablahu tegese sadurunge Al-Qur'an minal kitab bisa kitab Taurat, kitab Injil. Secara pokok-pokoknya itu selaras. Apakah Taurat, apakah Injil, apakah Al-Qur'an, secara pokok-pokoknya itu selaras. Itu jikalau tidak ada perubahan ya. Selaras semua tiga-tiganya. Wa muhaiminan kan hale dadi seksi alaihi ngatasi Alkitab dadi saksi. Dipikir semua kitab suci, bahkan semua nabi dan rasul ya, ajaran aslinya kan sama toh, milahnya. Milah itu pokok akidahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Sama.
Mulai Nabi Adam ya Gusti Allah siji tok. Nggih. Makanya Al-Quran jadi saksi kebenaran atas kitab-kitab sebelumnya karena sama secara pokok akidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabu ta'ala fal alkitab ing mau minal kitab iku bi makna al-kutubi nganggo artinya al-kutub beberapa kitab karena sebelum Al-Quran ada beberapa kitab. Fahkum mongko gawe hukum sapa sira bainahum ing dalem ahli kitab ahli kitab idza tarafa'u nalikane padha melaporkan sapa ahli kitab ilaika maring sira melaporkan permasalahan pada kamu ya hukumi bimakan hukum anzala wis nurunake ing ma sapa Allah ilaika maring sira wala tattabi' lan aja ngikuti sapa sira ahwaahum ing keinginan nafsu mereka keinginan nafsu ahli kitab mereka ininya misalkan golek hukum sing ringan tak perlu dirubah sithik rapopo jangan gunakan itu wahai Muhammad jangan ikuti selera mereka adilan hale adil amma sing barang jaa wis nekaake sapa Allah ka ing sira minal haqqi saking kebenaran likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja likullin kanggo masing-masing ja'alna wis ndadekake sapa ingsun minkum saing sira kabeh ayyuhal umam wahai umat-umat manusia syir'atan ing aturan syariatan ing aturan wa minhaja lan ada sistemnya aitori untuk sistem wadihan kang jelas bidin dalam menjalankan agama yamsuna hale padha baku ngono sapa al umam mau alaihi ngatasi minhaj walau syaa lam ngersakake sapa Allah la ja'ala maka didadekake sapa Allah kum sira kabeh ummatan wahidatan umat sing siji ala syariatin wahidatan ing aturan sing siji walakin liyabluwa tetapi ini supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh ay farraqa tegese beda-beda Allah sapa Allah kum ing sira kabeh firaqan kelawan pira-pira kelompok-kelompok liyabluwakum ay liyaktabirakum supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh bima ing barang ata wis paring sapa Allah kum ing sira kabeh wina syara'i sing aturan-aturan al-mukhtalifati kang aneka ragam liang duro supaya gelem mikir-mikir sapa al-muti wong sing taat mingkum dari kalian lan wal asilan wong sing duraka fastabiqu mongko padha apa jenenge berlomba sira kabeh al khairat ing kebagusan ai sari'u tegese berlomba sira kabeh ilaha maring menuju al khairat ilallah maring Gusti Allah ilallah maring Gusti Allah ai ilallah iku maring Gusti Allah ai marji'ukum tegese nggon bali kalian tempat kalian kembali hanya pada Allah jami'an hal sekabehane bil ba'si kan besok dibangkitkan saka kubur fa nabi umaka bakal nyritakake sapa Allah kum sira kabeh bima kelan sesuatu kuntum ana sapa sira kabeh dalem ma iku takhtalifuna padha berbeda ngono sapa kalian min amri dini sang perkara nek agama wa jzi lan bakal bales engkei piwales apik atau piwales elek sesuai dengan amalnya kulan ing masing-masing mingkum dari kalian bi amali karena amali kulan wa nihkum lan tegese gawe hukum sira berhukumlah kalian bainahum ing antara mereka semua itu kalau mereka nanti melaporkan ke kamu satu permasalahan bainahum di antara Bani Israel dan juga umat Muhammad ya berdua kabeh wae bima kelan barang anzala nurunake sapa Allah wala tattabi' lan aja ngikuti sapa sira ahwaum dibaleni ini ing keinginan mereka hawa nafsu mereka wahdharhum lan ngawatirno sapa sira ing mereka
ayaftinu ing yen to ora aja nganti Allah yaftinu tegese aja nganti mereka menyesatkan, membuat fitnah sebab mereka kain sirah. Soalnya kamu kok tertarik karo ojo aja nih, mereka kan bisa menyesatkan kamu Muhammad. Ayu diluka tegese menyesatkan sebab mereka kain sirah Muhammad. Amba bima sayang sebagian barang anzalau sunurunake ing ma sapa Allah ilaika maring sira. Fa in tawallau mongko lamun berpaling, mereka pada berpaling, mereka mau Bani Israel dan sebagainya anil hukmi sang hukum al munzali kang diturunke wa aradulan padha ngarepake sapa mereka ghairu liyane ma anzalallah fa'lam mongko ngerti ya sira Muhammad annama yuridu angin kesini angin kesini ngersakake sapa Allah ayu tiba ingin to ngenakake menyampaikan sapa Allah ing mereka bil uqubati kelan siksaan di dunia bi ba'dhi dzunubihim kelan sebab dosa-dosa mereka alati ya dosa-dosa atau padha nekani ngon sapa mereka ing alati wa minna lan iku di antara alati atau dosa-dosa yang mereka datang ditekani mereka laksanakan at-tawalli utai berpaling dari hukum Allah wa ijazilan bakal bales ngono sapa Allah ing mereka ala jami'iha ing atas sekabehane yunubihim mau bil ukhra indal akhirate wa inna katsiran lan sak temene wong akeh menanas sang pira sang manungsa la fasikun yakti iku padha fasik banyak di antara mereka manusia-manusia tapi ini untuk tertuju lebih banyak konsentrasinya pada Bani Israel. Mereka banyak yang fasik gitu. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apa to mongko ing hukum jahiliyah? Yabghuna padha menghendaki sapa mereka. Bil ya'i hale diwaca ya yabghun mereka. Wa ta'ilan ta. Ada yang baca apa hukmal jahiliyati tabghun kanggo tak. Kalau yang kira jumhur mayoritas itu yabghun. Kalau yang tabghun itu hanya qiraahnya Ibnu Amir. Ayatul gun tegese padha mencari sapa mereka. Minal mudahanati saking mudahana. Mudahanah itu saling bermesraan saake ora mentolo minal mudahani saking ora mentolo akan diterapkan hukum yang keras tegas mereka ora mentolo lah iki sing angel nggih mulane banyak ulama-ulama dahulu itu alim-alim ditugasi menjadi qadil qudha seperti salah satunya Imam Zahabi itu pernah cerita. Saya itu sebetulnya pernah ditawari untuk jadi qadil qudha, ketua Mahkamah Agung, tapi saya menolak. Karena apa? Qadil qudha itu ora kena mudahana hukum itu. Umpamane keluargane dhewe kena masalah. Ya hukum apa adanya diterapkan, ora beda karo sing selain keluarga. Oh dimana keluarga di ngapura ora ana. Kalau sesuatu sudah naik ke pengadilan akan saklek melaksanakan hukum itu. Ora ana mudahanah ora ana. Wah melas kuwi wis sedulure bojoku, wis sedulure aku, ora ana ngoten. Lah iku aku ora mampu. Senajan soal ilmune mumpuni lho. Mumpuni. Banyak ulama-ulama yang ditugasi untuk jadi hakim tidak mau. Kalau Imam Syafi'i pernah mau dipaksa karo keluarganya sing Yaman, keluarga dari ibu pas beliau di Yaman itu terus mengharapkan Imam Syafi'i kudu jadi hakim di daerah Yaman. Tapi beliau menciptakan sebuah apa? Sarana baru. Sarana baru itu apa? Beliau sebagai seorang hakim itu memiliki tim
penyeleksi saksi-saksi. Tim itu entah berapa orang itu gaji sendiri dari uang pribadinya Imam Syafi'i. Nah, dari mana Imam Syafi'i? Dari saudaranya. Itu saudaranya Imam Syafi'i itu kaya-kaya. Memang mereka ingin kamu jadi hakim macam wong alimmu wis sak donya gampangane. Sekarang tinggal kamu terapkan. Soal dana biaya kowe rasa mikir, aku sing mikir, keluarga ngono kabeh. Sepakat, akhirnya beliau mau desak-desak mau. Terus beliau bikin sebuah tim seleksi saksi-saksi. Jadi saksi itu tidak bisa main-main di pengadilan sekedar disumpah tok, enggak. Benarkah saksi itu adil? Itu berapa orang tuh? 5 orang. Jadi setiap ada kasus sih baru mendaftar, mau tahu hari ini mendaftar, sedang 3 hari lagi misalnya. Selama 3 hari timnya itu bergerak. Peristiwa itu sebetulnya gimana, saksinya siapa saja, dan bagaimana orang-orang saksinya yang akan dibikin saksi itu. Mereka akan melaporkan sekaligus menunjukkan siapa saksi-saksinya. Wah, itu diseleksi oleh 5 itu. Dan itu satu-satunya yang melakukan itu sebelum Syafi'i tidak pernah melakukan. Tidak ada yang mandek karena biaya besar. Nah, itu kan. Di Al-Quran hanya datangkanlah saksi yang adil, menurut. Nah, untuk tahu yang adil bagaimana jadi Syafi'i? Untuk tahu adil atau tidak, harus ada upaya. Bikin tim seleksi saksi-saksi. Tapi belum pernah ono sing nglakoni ngono, lan badane ya do mandek. Ya wis apa adanya. Akhirnya ya wallahu alam, tapi kehati-hatian anak Syafi'i itu sudah sampai segitunya. Sebetulnya jadi pemikiran kita di Syafi'i sendirian dalam perjuangan untuk menggali keadilan itu sepertinya sendirian beliau, hanya didukung keluarga tok. Ya Allah. Ya berarti bagi orang yang bermadzhab Syafi'i orang salah kalau memilih Syafi'i sebagai pilihannya. Pancen wong yo mukhlis tenan. Ikhlas ngalim tenan, mukhlis tenan. Wah wis angel golek padanane angel. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjutnya ya. Mau tutup apa mau? Atawalli mau bersiatar. Al-mudahanah mau ya. Wal maili lan condong. Aja krana condong. Wah iku anu bapake calon kue. Bapake pacarku. Agak diringankan tidak boleh seperti itu. Iza tawalau dari kami pada berpaling sapa kalian. Kalau kalian berpaling, apa kamu ingin kembali ke zaman jahiliyah? Katakan begitu, hukum jahiliyah. Istifhamun ingkari aihwa tegese utai apa hukmal jahiliyah, itu istifham ingkari. Apa seperti itu? Ya, pertanyaan itu kan pertanyaan ingkar. Mosok sih? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Wa man utai sapa to? Iku ahsanu luwih bagus minallahi tinimbang Gusti Allah. Apa nih hukuman-hukume? Liqaumin mungguwe kaum ainda kaumin yuqinun kang padha beriman, padha yakin sapa kaum biran Allah. Orang-orang beriman yakin kepada Allah. Apa ada toh hukum yang lebih bagus dari hukumnya Allah? Hanya saja di era sekarang modern ini, hukum yang berupa hukuman yang keras, ya, itu cenderung tidak diterapkan, ya, dengan dalih kemanusiaan dan sebagainya.
seperti potong tangan, tidak dilakukan dengan dalih wah itu kejam. Tapi seperti kemarin saya nyampaikan, kejam mana dengan menghukum misalnya satu kota besar, kalau tidak diterapkan hukum potong tangan, bisa-bisa setahun 100 orang yang masuk penjara. Terus anak-anaknya, istrinya terlantar, pendidikannya kacau, nggak ada yang tanggung jawab. Akhirnya di masyarakat banyak orang-orang yang terlantar seperti itu, menimbulkan dampak seperti itu. Apakah tidak dihitung di saat gantinya selain itu tadi sesuatu hukum yang keras, potong tangan, tapi hanya satu orang tok, satu orang dipotong tangannya, sak kota besar selama 1 tahun aman, ya. Tapi kalau tidak dipotong tangan mungkin ada 100 atau 200 orang kasus pencurian dalam setahun. Terus akibatnya itu di sel keluarganya kacau balau, tidak menjadi terlantar istri dan anak-anak. Apa adil mana, katakan gitulah, lebih bisa diterima mana antara potong tangan atau ngesel wong 100, potong tangan siji ngesel wong 100 atau 200 yang berakibat kacaunya keluarga mereka. Bukan hanya satu orang yang dihukum, yang kacau sak keluarganya jadi kacau. Lah kuwi apik ndi? Ngoten. Kita wonten pemikiran itu niku. Kadang-kadang mung dilihat, wah itu zaman bahula potong tangan. Sekarang masih dilaksanakan, menakutkan. Tapi itu bisa kok potong tangan, setelah itu langsung diberi ada alat ya, kayak tadi kok model bentuknya kayak tempolong ngono. Wis berisi obat-obatan apa, langsung cet ya. Itu setelah 15 hari dicopot sudah garing sering, ya, dan tidak ada infeksi segala macam, tidak ada. Baru setahun penuh orang ngomongnya. Karo hukum itu tidak berjalan, tidak dijalankan, tetapi ratusan orang masuk sel, bahkan bisa 200, tidak hanya 100. Ya, satu itu. Yang kedua, masyarakat masih resah, masih takut ada kasus pencurian, ada kasus pencurian, ya. Mumet. Masih ditambah lagi, berapa banyak harus diangkat polisi-polisi. Padahal kalau umpamanya satu kota itu, kalau hukum itu diterapkan, mungkin dikasih 10 polisi bersamaan. Tapi ketika hukum itu tidak berlaku, mungkin satu kota besar itu membutuhkan 1000 polisi. Lah kacake polisi 9 atau 90. Widana kanggo mbiayani polisi, kanggo gawe pabrik, gawe lapangan pekerjaan, ayo. Maka pertimbangan-pertimbangan itu perlu diperhitungkan juga, ngoten. Yo monggo digagas gitu. Tapi memang kecenderungan negara-negara modern sekarang ini, tidak hanya Indonesia, manapun mengarahnya ke situ, mengarahnya kepada lah di sel wae, tapi tetap merajalela pencurian. Jadi pada ayat sebelum ya ayyuhalladzina, pada ayat 50 itu, bagi orang yang yakin pada Allah bahwa hukum Allah lah yang terbaik. Jadi meskipun dalam masalah hukum pidana nampak keras itu, tapi hikmahnya besar sekali, ya. Bagi orang yang berkeyakinan, ya itu yang terbaik. Khususake ngono sapa qaumin yuqinun bizikri kan disebut. Di annahum karena saat ini qaumin yuqinun, kaum yang mau, yang meyakini itu alladzina wong akeh ya tadabbaru nagel mangen-angen ngono sapa alladzin hu ing hukume Allah mau. Meskipun tadi saya katakan di era modern ini nyaris sudah tidak ada mau menggunakan hukum pidana yang keras dari Islam ini, termasuk padahal itu ada juga di Taurat.
diakui oleh Injil, diakui oleh Al-Quran, tapi tetap aja itu ditinggalkan. Kebanyakan negeri-negeri Muslim pun meninggalkan karena dianggap terlalu keras. Aspek kerasnya yang dilihat, tapi tidak melihat aspek tangkil, membuat kapok jera, itu tidak dilihat. Karena satu kota besar berpenduduk katakan 5 juta atau sampai 10 juta, kejadian pencurian paling hanya sekali. Setahun itu orang dipotong tangan, itu pun ketoknya karena sudah mana tahan. Sewaktu saya mengadakan penelitian di Madinah, kota Madinah, itu setahun potong tangan hanya sekali. Dan itu saya cari tahu, kok nekat sampai dipotong tangannya mau. Karena dia sudah kadung janji. Dia orang Yaman, sudah kadung janji dengan calonnya. Tunggu aku 2 tahun, aku pulang nanti setelah kerja di Saudi untuk melamarmu dan menikahimu, dan akan saya bikin pesta yang besar saking cintane karo calone. Lah kerja ning Saudi 2 tahun paling entuk piro, senajan gajine wis dhuwur paling entuk piro, saya kurang to. Nyolong nyolong krono mau kepengin ndang-ndang iso rabi, wis ditunggu pacare ning ngene Yaman kono. Akhirnya ketok tangannya. Hanya itu tok sekali dalam 1 tahun. Jadi setahun itu orang 5 juta bisa tidur nyenyak, tidak ada pencurian, orang deles barang sembarangan, yo samet aman kabeh, sama sekali tidak ada pencurian, aman ya. Masya Allah. Nah, itu makanya dari aspek tadi, aspek kekeras, dianggap keras ya memang katakanlah lebih keras dari hukuman penjara dan sebagainya. Tetapi dari aspek tadi, perasaan aman, perasaan secure, aman pada masyarakat, ya, yang itu sangat luas, bagus sekali bagi perkembangan masyarakat. Orang rawati dhewean ning omah, rawati barangnya dicolong, rawati, ya. Toh kasus pencurian setahun hanya 1. Padahal kalau itu misalnya tidak dihukum, itu tidak diberjalankan, bisa jadi 100 pencuri. 100 pencurian terjadi. Akhirnya ngebak sel. Lah, pada di sel biaya pemerintah. Gedungnya, bangun gedungnya, keimangan 3 kali sehari. Ya, kas negara semua yang untuk itu. Pegawainya yang bagian masak, bagian security, keamanan, bagian administrasi, wah, durung ke polisi ini kudu nambah karena kasus pencurian sampai 100. Kalau pencurian hanya 1 kan polisi ini, alat kayak polisi 5 cukup ya aman. Karena sampai pencurian sampai 100, mungkin barangkali dibutuhkan polisi 100. Nah, nambah meneh. Belum perasaan aman tadi. Ya memang itu harus dipertimbangkan semua, harusnya. Jadi jangan hanya aspek kerasnya saja. Wahai para ahli hukum, ini pembahasan ahli hukum, ya, bukan pembahasan orang awam. Ahli hukum kudu mempertimbangkan semua aspeknya. Nah ini Nabi diimutke, wes jangan diikuti mereka, ya. Juga orang-orang mukmin niki, karena tadi mereka itu maunya menyesatkan kita gitu, dengan antara lain tadi mengambil hukum yang ringan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Eling-eling wong akeh sing padha beriman, la tattakhidhu jendadekno sira kabeh al yahuda wan nasara ing wong Yahudi lan wong Nasrani aulia ing dadi pira-pira kekasihmu, orang-orang yang sangat kamu percaya, tempat curhatmu, rahasia mbok obral ning dekne, jangan, apalagi di masa-masa perang.
Oh, mereka memusuhi kamu. Walhasil janjane kalau kita mau melihat ayat-ayat yang berkenaan dengan itu, katakanlah orang-orang non muslim Yahudi Nasrani itu ya ada dua kelompok yang gawe ribet, misalnya gawe gerakan pemurtadan orang-orang Islam, gawe ribet, berbuat dolim terhadap orang Islam, ya kayak gitu ya hukum ayat-ayat yang terkait dengan peperangan pas untuk mereka. Yojo dijadikan kawan akrab kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam keadaan damai, dia tidak melakukan apa-apa, pasif lah sifatnya. Yos beragama tapi untuk dirinya sendiri. Nah kayak gitu itu yang boleh bermuamalah mereka dengan luas, tapi tetap tidak boleh menyampaikan rahasia umat Islam kepada mereka. Tetap harus disimpan rapi, ojo ember mulutnya, rahasia umat Islam juga kono. Jika mereka nanti bisa semau gue mengkritisi umat Islam, repot nanti wong Islam. Nah, termasuk ini aulia itu pada apakah boleh dalam sebuah pemerintahan Islam misalnya mengangkat menteri dari mereka, ya, mengangkat menteri dari mereka, mengangkat gubernur dari mereka, bupati, wali kota, camat, dan seterusnya. Ketika suasana perang tidak boleh, karena itu sangat riskan. Suasana misalnya sangat riskan, karena nanti mereka kan bisa berbuat yang merugikan kita. Waktu kita menyadari sudah terlanjur kita rugi pirang-pirang. Dalam suasana perang dihindari hal-hal gitu. Atau ada tidak suasana perang, tapi orang-orang itu nampaknya nanti kalau jadi dalam posisi tertentu akan merugikan Islam. Wong dia itu aktif sekali mendakwahkan agamanya, yang nanti akan merugikan umat Islam banyak. Ya kayak itu ya jangan dipasang. Yang pasif dan sangat dibutuhkan. Misalnya gini, ada orang yang lihai dalam bidang perindustrian misalnya. Di saat orang kita belum ada yang mampu di situ, pasang aja menteri nggak apa-apa dari kalangan mereka. Pernah di zaman Khulafa Abbasiyun itu 3 menterinya dari mereka non Muslim, tapi memang mereka dibutuhkan dan pasif bersifatnya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang untuk pemurtadan massal umat Islam misalnya tidak dilakukan. Makanya ini semuanya itu sebetulnya munculnya dari hati kita kok. Jadi klaim-klaim bahwa ini begini, ini begitu, itu sebetulnya kembali ke hati kita. Benarkah di dalam hati kita itu ada ingin menjaga umat Islam, menjaga keutuhan Islam? Kalau itu ada, ya kebijakan apapun sebetulnya bisa diterima loh. Misalkan mengangkat seseorang jadi menteri atau jadi gubernur, jadi apa misalnya, tapi memang itu dibutuhkan mamanya, dan tidak akan merugikan umat Islam, tidak akan melakukan pemurtadan dan sebagainya, ya bisa saja diterima dalam suasana tidak perang dan bersifat pasif dia beragamanya. Tapi kalau aktif sekali melakukan pemurtadan dan sebagainya, dan suasana lagi perang, ya tidak boleh sama sekali. Jadi sebetulnya kembali ke hati kita, kita ini harus ngerti dewe ngono lho. Wong Islam ngerti dewe, iki pantese iki aja lah. Iki pantese yo, misalnya gitu. Jadi sebetulnya ada aspek perasaan kita menyadari iki merugikan apa menguntungkan, ngono kuwi kudune wis ana. Ora kudu saklek hukum ngono kuwi. Ya. Ini suasana perang memang sama sekali tidak boleh. Tualuna kang padha aulia ing pira-pira kekasih, tualuna kang padha bermesraan sapa sira kabeh hum ing aulia. Saling tolong menolong, saling curhat, wa tuwadunahum, dan kamu saling mencintai kepada mereka. Ya, sampai hal-hal yang rahasia kamu bongkar. Ya jangan.
Karena kenyataan di zaman Rasulullah, mereka-mereka itu di hadapan Rasulullah kayak yo api, tapi sebulannya mereka diam-diam di belakang layar sesama mereka melakukan persekongkolan untuk menjatuhkan Rasulullah dan umat Islam. Litihadihim krono padane mereka alladzina amanu fil kufri dan kufur. Jadi misalnya gini, ada seorang yang mengangkat menteri misalnya, seorang kepala pemerintahan misalnya, presiden mengangkat menteri non-muslim di dalam pemerintahan Islam misalnya, tapi dia memang benar-benar dengan ijtihadnya bahwa ini penting untuk meningkatkan industri misalnya bidang apa, meningkatkan perdagangan dan sebagainya. Yang lain belum tentu mampu, padahal ini negara sangat membutuhkan itu. Ya boleh dipasang, nggak salah itu. Tapi ketika ada orang Islam yang mampu melakukan apa yang dia lakukan, dan tadi itu dia terlalu aktif misalnya, membuat pemurtadan, ya harus dipilih yang Muslim kalau sudah begitu. Dan salah kalau memilih yang non-Muslim. Jadi sebenarnya ya balik nih rasa pangrasa kita gue. Dan ketika itu ikhlas ketemu kabeh kok sajan-sajan nih. Marake yo. Ya, gitulah. Dan ada kepercayaan apa tidak terhadap pemimpinnya itu. Pemimpinnya bener-bener wong ikhlas tenan kanggo insul Islam wal muslimin. Yo kudune dihusnudzoni. Lah pemimpinnya manggleh-gleh yo. Yo meper disuudzoni. Ya bolak-balik itu kata niku pertimbangannya. Ya nanti hakikatnya sing bener piye? Wallahu ahkamul hakimin. Allah nanti yang akan maha adil, yang ngerti jurulannya hati. Lagi kalau sampai di dalam suasana perang, sedangkan rahasia kita harus disimpan rapi, kok malah berbaik-baik dengan mereka, curhat dengan mereka. Wa may yatawallahum, ini keras nih ancaman. Wa man utaisapane wong ku yatawalla lamun gawe kekasih sapa man hum ing Yahud lan Nasara minkum dari kalian kok malah membuat mereka seperti kawan akrab, saling tolong menolong di saat umat Islam sedang dalam kepepet misalnya dari gangguan mereka. Fa innahu mongko sakune man sing kaya ngono mau iku minhum, termasuk jumlahnya mereka. Min jumlatihim. Keras ayat ini. Innallaha sa'atun Gusti Allah iku la yahdi, ora paring pitutuh sapa Allah al-qaumaz zalimin ing kaum sing zalim. Jadi mestinya kalau kamu jadi presiden misalnya, pengen ngangkat menteri-menteri, didelaki sapa orang-orang ahli dari kalangan umat Islam, sapa sing ahli dari kalangan non-muslim. Terus diantara yang ahli dari kalangan non-muslim sing pasif di dalam gerakan pemurtadan siapa, yang aktif dalam gerakan pemurtadan siapa, mereka yang hatinya sudah benar-benar NKRI atau masih ngeblok ke sana misalnya gitu. Untungnya kamu punya intelijen sehingga nanti kamu ngangkat itu tidak keliru. Innallaha sa'atun Gusti Allah iku la yahdi ora paring pituduh sapa Allah al-qaumaz zalimin ing kaum sing zalim. Bimualatihim kelawan mengasihine al-zalimin mau al-kufar yang wong kafir. Ya. Kalau dulu itu namanya membuat apa? Semacam perjanjian persekutuan. Diriku adalah dirimu, rumahku adalah rumahmu, hartaku adalah hartaku. Wes pokoknya aku mau tidak penting. Orangnya kayak gitu itu. Jadi saling bela apapun yang terjadi. Nah, kalau yang ini macam ya zalim itu nanti akhir perang karo koncone dhewe. Fatara menningali sapa sira kabeh alladzina wong akeh bi qulubi miku ing dalem atine alladzin maradun utawi ana penyakit rupane apa buktikadin ya lemah keyakinane. Pak Abdullah bin Ubay al-Munafiq yusari'una hale bercepat-cepat ngono sapa alladzin bihim ing dalam berbaik-baik dengan kufar.
ai fi muwalatihim yaquluna hal padha ngucap sapa alladzin mu'tadzilina hal gawe alasan anha sangking mualah mau nakhsha an tusibana dairah nakhsha kami mengkhawatirkan an tusiba ing yen mengenai kena ing kita apa dairatun putaran jelek kami itu harus punya serep dia nak jadi yo ngapi injin nabi dua kaki permainan dua kaki yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya kaki satu berada di bersama Rasulullah dan umat Islam kaki satu masih dengan orang-orang Yahudi dan sebagainya yang memusuhi Islam itu alasan mereka punya dua kaki lah gue nak pas Rasulullah kalau umat Islam kalah aku kan masih baik dengan mereka tidak akan mendolimi saya alasannya ngoten jadi tidak sepenuhnya membela Nabi orang ya dulu kang muter berputar bihakan daerah mau pada rumongso karena kalau mongso nggih muter cokro manggilingan wong kadang ning dhuwur kadang ning ngisor nak Muhammad ning dhuwur awake dhewe nak Muhammad langsung ngisor nak awake dhewe ora hubungan ngono alasane alena ing atas kira min jadbin saking lagi panene gagal apa jenenge kuwi gagal ekonomi ya gagal panen misalnya au ghalabatin utawa wong Islam lagi kalah misalnya wala yatimmu bismillahirrahmanirrahim lan ora sempurna apa amru Muhammadin perkara Muhammad fala sembarangan fala yumiruna mangko ora padha memusuhi ngono sapa kufar nak ing kami kami berbaik-baik mereka tidak memusuhi jadi intinya dua kaki politik dua kaki kalau ngendikan sapa Allah taala fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrim min indi fa'asa maka menawa sapa Allah ayyatiya iku yen to nekake sapa Allah bil fathi kelawan kemenangan ay bin nasri nabi kanggo nabine Allah bi izhari dini kelawan memunculkan agamane Allah au amrin min indi utawa perkara min indi sang sandinge Allah bihat kisadril munafiqin telah membongkar tudunge wong-wong munafik waktu dohim lan bongkar rahasiane munafikin Fayus biru mangko padha dadi ngono sapa munafikun alama ing atase barang asarru padha ngrahasiake sapa munafikun ing ma bi amsi min dalam atine al munafikun minasyakki sanging sabtunya mereka masih ragu-ragu tentang Islam wa mualatil kufari lan berkawan mesra dengan orang kafir nadimin hale padha gelo kabeh wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina amanu wong sing padha beriman birofi hale diwaca rafa wa yaqulu istinafan krana dadi permulaan kalam biwawin kelawan wawu wa duniha lan tanpa wawu ana sing nadimina yaqulu ana nadimina wa yaqulu nak wa yaqulu itu qiraahnya jumhur wa yaqulu nganggo wawu terafa kuwi qiraah jumhur nak yaqulu tanpa wawu iku qiraahnya Ibnu Amir, Ibnu Katsir karo Nafi'. Ibnu Amir, Ibnu Katsir karo Nafi'. Iku nak kapan? Yaqulu tanpa wawu. Wa bin nasbi lan ana sing maca nasab. Wa yaqula, wawu tapi la, ora wa yaqulu tapi wa yaqula. Atfan krana diatofke ala ya'tiya ing atas lafal ya'tiya. Wa yaqula. Sing maca wa yaqula Abi Amrin, Imam Abu Amrin. Alladzina yaqulu ngucap sapa wa yaqulu, nek sing jumhur wa yaqulu. Wa yaqulu kang ngucap sapa alladzina amanu wong akeh sing padha beriman li ba'd iman sebagian alladzina amanu. Ila hutika nalikane wis dibongkar apa satruhum tudunge munafikun
ta'ajuban krana gumun. Wong mukmin itu ada ngomong-ngomong ngrenengi wong munafik. Kok mereka tegel ya? Ahaula dengan bertanya begini, apa tahu mereka munafikun? Iku alladzina wong akeh aqsamu wis tahu sumpah sapa alladzin billahi kelawan Gusti Allah jahda aimanihim kelawan puncak kesungguhane alladzin ay ghayata jihadi tegese pol-pol usahane alladzin biha ing dalam apa jenenge aimanihim dalam sumpahnya pol-polan mereka dulu, ya Allah, demi langit bumi, hidup dan matiku, demi Allah, aku bersamamu Muhammad. Koyo, munafikun itu untuk menutupi dirinya. Sajane secara kejiwaan konangan. Wong munafikun itu di hadapan Rasulullah dengan kerasa. Wong sing berlebihan, sumpah berlebihan, mesti tanda tanya ada apa ini. Tapi nak wong mesti yakin tenang orang perlu berlebihan toh. Sumpah biasa wis beres. Nek sing berlebihan dibumbung-bumbuni warna-warna. Kuwi kanggo menutupi kemunafikannya, biasanya ngoten. Mulane jahda imanihim sampai kaya ngoten. Innahum saktemene mereka munafikun lama aku yakti iku bersama kalian wahai Muhammad dan mukminun bidini dalam masalah agama. Mawalah ngendikan sapa Allah Ta'ala kepada mereka munafikun itu habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Habitat hancur batalat batal kesrana ganjarane apa amaluhum ngamal-ngamal apike munafikun. Jadi berarti amal itu untuk diterima oleh Allah modalnya harus atau dasarnya fondasinya harus imanun shadiqun. Ada iman di hati. Kalau tidak ada iman kayak munafik mau hancur kabeh, mospro. Seperti debu ditiup angin. Ya. Aisyalihah. Padahal untuk tahu nyumbang iki pendirian Darul Aitam, pendirian rumah sakit apa mau. Mospro kabeh. Gara-gara tidak ada fondasi iman. Fa asbahu mau dadi sapa munafiqun aisaru khasirina iku padha rugi kabeh. Iku rugi to. Ini tuh amal nyumbang pirang-pirang mau. Adunya ing dunya bil fadhihati lawan dibongkar rahasiane karo jeneng Nabi. Ya rugi to dia. Wal akhirah lan rugi ning akhirah bil iqabi kelawan siksaan. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih alaya. Eling-eling wong akeh sing padha beriman man utahe sapane wong ku yartadda. Lamun murtad sapa man. Bil faqi hale diwaca faq. Faq itu diurai. Jadi ora diidghamke faq iku. Jadi nak yartadda nak ora diidghamke yartadid nak diidgham ya jadi yartadda. Iki perlune belajar sorok. Ana sing maca dadi berarti ana sing maca ora mayartadda tapi mayartadid minkum yartadid. Kuwi kirae Imam Nafi' Ibnu Amir. Bal idgham maca idgham yartadda. Maknane padha yartadid karo yartadda padha hanya masalah diidghamke apa ora ngono tok. Ayarji tegese bali sapa man minkum dari kalian andini sing agamane man ila kufri maring kufur bagi orang-orang yang kembali kufur setelah beriman ikhbarun aihwatu keseutai mayar tadi iku ikhbarun pemberian tahu amma bima kelan barang alimah wis ngerti sapa Allah taala wuquahu ing terjadinya irtidatmu wa qadir tada kan temen wis dadi murtad sapa jamaatun serombongan ba'da mautin nabi sausé kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wae iki Gusti Allah wis ngelimutake Muhammad bisa terjadi nanti ketika kamu sudah wafat itu kaum ana sing murtad
Fasaufa ya'ti mongko bakal nekaake sapa Allah badalahum hal jadi gantine marang yartatitmu biqaumin kelawan ganti kaum yuhibbu kang mencintai sapa Allah hum ing kaum wa yuhibbuna lan padha mencintai sapa kaum hu ing Allah. Qala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum utai mereka kaum mau iku kaum hada kaum iki wong wa asyara wa isyarah temen Nabi ila Abi Musa al-Asy'ari wa wong lewatake sapa hu ing hadis sapa al-Hakim bi sahihihi dan kitab sahih sapa al-Hakim. Perlu diketahui jadi ayat ini wis ngemotake Nabi hati-hati Muhammad besok iku ana kelompok saking gedene mulo nganti disebut ning Al-Qur'an. Ana kelompok sing bakal murtad. Sing saiki koyo yo Islam tenan ngono, padahal besok iki murtad. Itu terjadi tenan. Setelah Rasulullah wafat di zamane Abu Bakar tok iku ada 7 kelompok. Di zamane Sayyidina Umar nggih ada 1 kelompok. Bahkan di zaman Rasulullah, di akhir zaman Rasulullah ada 3 kelompok. Jadi iki yo njur piro iki? 11 kelompok. Nggih, 11 kelompok. Nah, padahal di zaman Rasulullah itu ana seorang dukun kuwi juru bedhek. Nggih. Dari bedhekane jos ngoten. Jos gandos. Dukun juru bedhek mau dari kabilah Banu Mudlaj. Kepalane sing dadi dukun mau kepalane apa jenenge kepala kabilah jenenge Zulhaimar. Pemilik himar. Dia itu punya himar. Himar kuwi koyok kuda mini. Jadi ana kewan sing meh mirip karo kuda. Ada 3 macam hewan yang mirip-mirip. 1 kuda, khail. Kuda ini paling gede. Wah ini paling larang dan ini cara melayunya paling cepat, fisiknya lebih gede. Kemudian yang di bawahnya bihol. Itu mirip kuda tapi cilik sidik. Harganya lebih murah sedikit daripada kuda. Yang paling bawah itu himar. Lebih kecil daripada bihol, apalagi daripada khail, kuda, lebih kecil lagi, himar namanya. Lah, himar itu paling cilik, paling murah. Terus, suaranya elik, nak bernyinyah itu, bernyinyah, suaranya elik. Jadi wong do ora patek seneng, regane murah mana, jatuh murah harganya. Ya, terus duwe himar mau apa cilik dilatih himare. Kuwi iso dikongkon to. Iso dikongkon. Lebu mah, lebu. Stop. Kayak serang. Kayak sing ngantukan di serutup lah ya dengan tangi sing turu diserutup karo himare itu lho himar. Serutup. Jadi dukun canggih ngono sisan. Apa pinter. Di zaman Rasulullah sono. Jadi 3 kelompok di zaman Rasulullah itu murtad terang-terangan. 7 di zaman Abu Bakar, 1 di zaman Sayyidina Umar sing murtad kuwi. Cukup besar. Mula karena kayak gitu ayat iki wis ngemotake hati-hati Muhammad. Nanti akan ada seperti itu. Kaum murtad diancam kaya ngono. Diancam akan diganti dengan kaum yang lebih bagus. Azilatin kang podo andap asor, podo atifin, podo welas asih. Azillah asale asor tapi maksudnya adalah andap asor, tawadhu karo sesama muslim tawadhu. Belas ora ana sombonge. Alal mukminin ing atase mukmin.
Aizzatin tapi tegas. Asyida'a tegese tegas-tegas anal kafirin. Kalau menghadapi orang kafir yang memusuhi Islam, mereka tegas terhadap saudara mukmin dengan penuh kasih sayang. Yujahiduna hal pada berjihad ngono sapa mereka mau qaumin yuhibbuhum fisabilillah ing dalane Allah. Wala yakhafuna lan ora padha khawatir sapa qaumin mau laumatala imin ing penacate wong sing nacat. Piye ndong sabilillah mau. Dadi digoblok-gobloke ben. Wong kowe iki bakal kalah pasukanmu sithik tok. Ora urusan. Menang kalah itu urusan Gusti Allah, sing jelas aku taat karo Rasulullah. Ngoten. Tegas. Kama yakhafu hale kaya padha wedi sapa al munafiqun laumal kufari ing penacate wong kafir. Zalika fadlullah, zalika utam kuna al madhkur il madhkur minal awsafi saing bersifat iku fadlullahi anugrahe Allah yukti hale paring sapa Allah ing fadl mau man ing wong-wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man wallahu halika Gusti Allah iku wasi'un zat sing jembar kasirul fadli tegese akeh anugrahe jembar fadl apa anugrahe alim muntul iku zat sing maha ngerti biman kelawan wong-wong huwa utai man iku ahli wong sing patut maring fadl patut untuk diberi anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis cukup sih, sadaqallahul azim, alhamdulillahirabbil alamin.